Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Hari ini seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan renungan harian Gereja Toraja. Firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, kesempatan, penyertaan, pemeliharaan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih di hari yang baru ini, Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini, namun kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sekiranya melalui firman Tuhan kami dapat diperlengkapi, dapat mengubahkan hidup kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bacaan kita ini diberikan suatu tema, yaitu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Sebagian orang beranggapan bahwa harga dirinya itu ditentukan oleh apa yang dimilikinya. Karena itu, tak heran jika selalu hidup dalam kemewahan dan selalu mengandalkan milik kepunyaannya itu. Bacaan kita ini menolong kita untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan diri kita. Sebab kemuliaan adalah milik Tuhan. Daud yang adalah pemazmur dalam bacaan ini memuji Tuhan pencipta yang mulia dan agung ketika ia melihat hasil karya Tuhan yang luar biasa, yaitu langit, bulan, bintang-bintang, bahkan seluruh isi bumi. Daud menjadi merasa begitu kecil dan hina, sehingga menyebut dirinya dengan kata apa? Di ayat 5, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Bahkan dalam keberadaannya, Daud merasa tidak layak untuk diingat dan diindahkan oleh Tuhan. Tetapi ia tidak berhenti pada perasaan kecil
dan hina itu, karena ia menemukan bahwa Tuhan membuat manusia hampir sama seperti Allah. Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat, bahkan membuat manusia berkuasa atas segala buatan tangannya. Dan itu berarti bahwa betapa kita berharga di mata Tuhan. Manusia begitu berharga di hadapan Tuhan karena telah diciptakan dengan baik, diberi karunia-karunia, dan juga diberi kepercayaan. Di sekitar kita ada orang yang selalu merasa rendah diri, selalu merasa kurang berharga, dan tidak puas dengan dirinya, sehingga selalu merasa haus akan perhatian, akan pujian, akan kehormatan, dan mencarinya dengan apa yang mereka lakukan dan miliki. Jika sekarang manusia mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan, berada pada kedudukan yang tinggi di dunia, semua itu hanya semata-mata anugerah dari Allah. Seperti bacaan ini, pemazmur memulai dan menutupnya dengan pujian kekaguman sebagai pengakuan kebesaran Allah dan kehinaan diri pemazmur. Demikian jugalah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk sungguh-sungguh mengasihi dan menghargai hidup kita, menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh mulia dan sangat dikasihinya, karena kita berharga di matanya. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan Allah kami, Sang Pemilik kehidupan ini. Bersyukur untuk kesempatan kali ini, Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami masing-masing untuk dapat mengubahkan kami melalui firman Tuhan ini dan menjadi kemampuan untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan perkenankan saat ini, dan kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk kami melalui kegiatan kami, aktivitas kami dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami harapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha yang disediakan, para medis, kasih dan perhatian dari orang-orang yang mengasihinya, dari keluarga, obat-obatan, makanan, juga minuman yang boleh diterima oleh tubuhnya. Semoga usaha itu boleh menjadi saluran kesembuhan bagi tubuh yang dirasa sakit, dan suatu kala akan menjalani kehidupannya seperti sedia kala oleh perkenaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam pekerjaan masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberi kesehatan yang baik, juga hikmat untuk dapat menjalani dan mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami. Ya Bapa di sorga, berdoa juga untuk umat-Mu yang sedang dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati setiap usaha yang dilakukan,
Semoga dikerjakan dengan kesabaran, ketekunan, hingga dapat memetik hasil dari jerih payah mereka kelak. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat kebijaksanaan, juga kesehatan bagi mereka. Semoga dapat memerintah kami dengan baik, dengan penuh kedamaian, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Ya Bapa di sorga, berkati kami hari ini, semoga kami boleh melaluinya dengan baik dan perkenaan Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom.